Adik-adik dipersilakan berdiri, kita menyanyikan bersama lagu wajib SMTPI GPM. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya harapan gereja dan bangsa, harus dibina, harus dibimbing, diasuh ke arah masa depan. Jadilah anak-anak Tuhan, taat beriman, dan takkan pernah diombang-ambingkan. Kami anak dan remaja GPM, sumber daya yang tak dapat dilupakan oleh pengasuh dan orang tua, dibimbing untuk mengenal Kristus, kembangkan ketahanan iman, sosial ekonomi, dan tak lupa ketahanan ilmiah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, wadah pelayanan anak dan remaja GPM, berdasarkan pada firman Allah. Ayo tingkatkan WASMI, wajib sekolah minggu. Ayo giatkanlah WASMI, siap berfungsi sebagai garam dan terang dunia dalam konteks catur panggilan gereja. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat siang, shalom. Shalom Usi, shalom adik-adik yang di rumah. Masih semangat ikut sekolah minggu toh? Kalau masih semangat, coba semua berikan senyum yang paling indah untuk mama di rumah, untuk papa, untuk opa, untuk oma, untuk kakak dan adik. Mana senyumnya? Senyum yang paling indah mana? Nah, bagus sekali. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik semua dipersilakan berdiri, lalu bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Aku anak raja, engkau anak raja, dan di sini senang, di sana senang. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hati ini senang-senang karena dilombai-lombai, minggu digoyang-goyang. Katakan ini senang-senang karena dilombai-lombai, minggu digoyang-goyang. Mari bertepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Adik-adik di rumah masih semangat tuh? Tetap semuanya dalam kondisi berdiri, dalam sikap berdiri. Kato menyanyi lagi. Kato menyanyi lagu apa Kato menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Dan lagu yang kedua yaitu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. 1, 2, 3.
karena Tuhan Yesus terus menjaga Katong, sampai saat ini Katong bisa mengikuti sekolah minggu sama-sama, sekalipun dari rumah masing-masing. Untuk itu, mari Katong angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Bukan ajarkan syukur bagimu. Nah, adik-adik, Katong sekarang akan berdoa. Adik-adik semua dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, lalu Katong mau berdoa. Mari Katong berdoa, tapi sebelumnya, mari sama-sama kita angkat lagu pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hariku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come into me, come into me, come into stay, come into my heart, Lord Jesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau boleh menjaga kami selama 1 minggu. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir kami melandaskan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang juga kami mau mendengar cerita tentang Engkau. Kami mohon Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan duduk dulu. Katong menyanyi satu lagu lagi, boleh? Katong menyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, Kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja.
Atau menyanyi lagu Aku Gereja dan Kau pun gereja. Kau pun gereja. Jadi siapa yang disebut gereja? Usinis, Usisien, dan adik-adik yang di rumah. Tapi yang disebut gereja juga ada mama, ada papa, oma, opa, adik, kakak, semua keluarga yang adik-adik punya itu adalah gereja. Oh iya, Usinis ingat. Coba Leticia yang di rumah, coba Leticia bilang, Leticia punya mama dan papa nama siapa? Coba Usinis mau dengar. Leticia bilang, Leticia mama siapa? Mama Enja, Mama Enja. Kalau papa nama papa siapa ya? Papa siapa tuh namanya? Papa Fritz. Sekarang Usinis mau tanya buat Gio. Gio pun mama dan Gio pun papa nama siapa? Coba Gio bilang Gio pun mama dan Gio pun papa. Nama siapa tuh Gio pun mama dan papa? Adik-adik yang di rumah coba sebutkan. Dong punya mama dan dong punya papa pun nama siapa? Ya sampai dong lupa dong mama dan papa nama. Saya lupa toh? Karena apa? Mama, papa, Usinis, adik-adik di rumah, Usisien, para pengasuh, katong semua adalah gereja. Katong semua adalah gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Nah sekarang katong akan mendengarkan cerita untuk anak Indria 1 sampai anak kecil 3. Selamat menyaksikan. Anak-anak semua, dilihat dari sudut pandang sejarah, jemaat mula-mula berawal di Yerusalem. Peristiwa ini dimulai saat terjadinya pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Apa sih hari Pentakosta itu? Di dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu berarti ke-50, yaitu hari ke-50 dari Paskah. Nah, dalam tradisi Yahudi, Hari Raya Pentakosta adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum. Dan pesta itu dirayakan selama 7 minggu. Makanya Hari Raya Pentakosta ini dikenal juga dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 menceritakan bagaimana kehidupan jemaat perdana pada saat itu. Alkitab memberi kesaksian bahwa pada peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, ketika Rasul Petrus berkhotbah, kemudian ada 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan.
Petrus menjelaskan, "Inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan?" tanya orang-orang dengan sedih. "Tinggalkan perbuatan jahat," jawab Petrus. "Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya." Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Setelah pembaptisan, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dan mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Bahkan bukan hanya melakukan persekutuan dalam bentuk ibadah ritual saja, tetapi mereka juga menunjukkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal itu bisa ditunjukkan ketika mereka bersama-sama memecahkan roti di rumah masing-masing dan secara bergilir. Bahkan mereka memiliki kesediaan untuk membagikan harta milik mereka bagi sesama yang membutuhkan. Nah, hal ini dilakukan sebab mereka memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang mereka miliki merupakan milik bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Hai adik-adik, tadi dong semua perhatikan video sebelumnya toh. Nah, video itu bercerita tentang cara hidup jemaat mula-mula. Tahu sih adik-adik, karena mereka hidup dengan baik setiap hari, mereka diberkati oleh Tuhan dan setiap hari jumlah mereka semakin bertambah dan mereka juga diselamatkan. Adik-adik harus juga memiliki sikap seperti jemaat di mula-mula. Sikap seperti apa? Yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, mau mendengarkan nasihat atau ajaran orang tua, pengasuh, bahkan siapa saja. Yang ketiga, membantu orang lain. Dan yang keempat, mau memberitakan tentang kabar baik kepada siapa saja. Bisa kan adik-adik? Oh iya, adik-adik perhatikan Usinis dari tadi sih. Usinis ada di mana sekarang nih? Benar, Usinis ada di dalam gereja. Siapa sini yang sudah rindu sekali untuk datang ke gereja? Makanya adik-adik di rumah harus rajin berdoa supaya katong semua bisa kumpul sama-sama di gereja kembali. Nah, adik-adik, sekarang ini adik-adik akan mendengarkan cerita dari Usisien. Cerita tentang apa?
cerita tentang gereja. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik jenjang Gereja 1, apa kabar? Nah, hari ini Usisien mau memperkenalkan kepada adik-adik bagian-bagian di dalam gedung gereja. Ayo ikuti Usisien. Nah, kalau yang ini namanya mimbar besar. Namanya apa? Mimbar besar. Nah, kalau yang ini namanya mimbar kecil. Namanya apa? Mimbar kecil. Nah, kalau yang ini adalah tempat duduk majelis jemaat. Ini apa adik-adik? Bagian ini adalah tempat duduk majelis jemaat. Nah, kalau ini adalah meja persembahan. Ini apa adik-adik? Meja persembahan. Nah, kalau semua ini adalah tempat duduk anggota jemaat. Ini apa adik-adik? Ini adalah tempat duduk anggota jemaat. Nah, adik-adik, itu tadi adalah bagian-bagian di dalam gedung gereja. Nah, sedangkan adik-adik di rumah maupun Usisien, kita adalah anggota gereja atau gereja yang hidup. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai bukti adik-adik sebagai anggota gereja atau gereja yang hidup, berarti adik-adik harus rajin mengikuti sekolah minggu, harus rajin berdoa, baca Alkitab, dan selalu berbuat baik. Nah, siapa di sini kalau jam sekolah minggu dia sing tunggu mama atau kakak panggil tapi dia langsung ikut sekolah minggu sendiri, atau dia bisa berdoa sendiri. Nah, kalau adik-adik bisa melakukan semua itu sendiri, berarti adik-adik adalah gereja yang mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah suatu sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Artinya, adik-adik sudah bisa melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Nah, sebagai anggota gereja atau gereja yang hidup, kita juga harus bisa melaksanakan misi dan pelayanan gereja. Apa itu misi? Apa itu pelayanan? Misi artinya pengutusan. Jadi, kita diutus untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sedangkan pelayanan berarti kita melayani pekerjaan-pekerjaan gereja. Nah, adik-adik dapat melaksanakan misi dan pelayanan gereja dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengar-dengaran orang tua, membantu teman yang susah, tidak memusuhi teman, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dan rajin belajar. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang harus adik-adik lakukan sebagai bukti bahwa kita sebagai gereja yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Nah, adik-adik setelah ini Usinis akan menceritakan tentang seorang tokoh yang melakukan misi dan pelayanan gereja di Maluku. Kira-kira siapa ya? Silakan Usinis. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita tentang gereja dari Usisien kan? Nah, sekarang ini Usinis akan menceritakan tentang salah satu tokoh yang melaksanakan misi dan pelayanan gereja di Maluku. Namanya Bapak Yosef Kam. Adik-adik pasti sudah pernah mendengarkan nama Bapak Yosef Kam. Saat ini Usinis akan menceritakan tentang perjalanan Bapak Yosef Kam di Maluku. Begini ceritanya. Bapak Yosef Kam. Yosef Kam adalah seorang Belanda keturunan Swiss. Kakek dari Bapak Yosef Kam bernama Peter Kam. Peter Kam adalah seorang Swiss yang datang ke Belanda sebagai seorang serdadu pada tahun 1713. Saudara laki-laki dari Joseph Kam bernama Samuel Kam. Samuel Kam
juga merupakan seorang pendeta. Bapak Yosef Kam juga memiliki 3 orang adik perempuan. Bapak Yosef Kam lahir pada bulan September tahun 1769. Dan inilah kisah perjalanan Bapak Yosef Kam dalam melakukan pekabaran Injil di Maluku. Pada tahun 1807, Yosef Kam mendaftar sebagai calon penginjil ke NZK. Dan pada tahun 1811, Yosef Kam menyelesaikan pendidikan sebagai penginjil dari NZK. Tetapi pada tahun 1812, Yosef Kam kembali menjalani pendidikan di London. Dan pada tahun 1813, Yosef Kam ditabiskan menjadi pendeta di London. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1813. Setelah menjadi pendeta, Kam melakukan perjalanan dengan kapal ke Indonesia. Saat itu, di Indonesia sangat membutuhkan tenaga-tenaga pekabaran Injil. Perjalanan yang ditempuh untuk tiba di Indonesia kira-kira 4 bulan lamanya. Mula-mula tiba di Anyer, Jawa Barat, kemudian ia melakukan perjalanan ke Batavia. Pada tahun 1815, Yosef Kam menuju ke Maluku. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebelum ke Maluku, Yosef Kam mula-mula tiba di Anyer, Jawa Barat, kemudian ia melakukan perjalanan ke Batavia atau sekarang lebih dikenal dengan Jakarta. Setibanya di Jakarta, ia melakukan berbagai kegiatan ibadah. Dan dari Jakarta lah, Bapak Yosef Kam ditunjuk untuk menjadi pekabar Injil di Maluku. Bapak Yosef Kam tiba di Ambon pada tahun 1815. Banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Yosef Kam di Ambon. Ibadah pertama kali yang dilakukan pada tanggal 5 Maret 1815 di Gereja Besar Jalan Aipati atau sekarang disebut Pusput. Perjamuan pertama dilakukan pada tanggal 26 Maret 1815. Dan akhirnya Bapak Yosef Kam pun menikah pada tanggal 28 April 1815 dan istrinya bernama Sarah Maria Timmerman. Bapak Yosef Kam memiliki 2 orang anak laki-laki. Sayangnya yang satu orangnya meninggal, yang hidup bernama Joseph Karel. Anaknya yang hidup kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi pendeta. 10 bulan Yosef Kam di Ambon, ia sudah membaptiskan 7.553 orang kecil dan orang besar. Setelah itu, Bapak Yosef Kam memutuskan untuk melakukan pekabaran Injil di daerah-daerah Maluku dan Minahasa pada tahun 1817. Daerah pertama yang dikunjungi Kam dengan istrinya adalah Saparua dan Lease. Selain di Saparua dan Lease dan Pulau Seram, Kam juga melakukan perjalanan misi ke Maluku Tenggara, yaitu Aru, Kei, dan Larat pada tahun 1833. Dalam perjalanannya dari Maluku Tenggara, Bapak Yosef Kam menderita sakit dan pada akhirnya tahun 1833 itu Bapak Yosef Kam meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 13 Desember 1833 dan dikuburkan di belakang Soya. Kuburannya sampai sekarang masih ada. Kuburannya ada di samping gedung gereja Yosef Kam. Itulah perjalanan pekabaran Injil dari Bapak Yosef Kam. Oke adik-adik, itulah cerita tentang kisah perjalanan Bapak Yosef Kam di Maluku.
Bapak Yosef Kam melakukan banyak hal di Maluku, seperti Bapak Yosef Kam melaksanakan ibadah, melakukan pembaptisan, melaksanakan perjamuan kudus. Bahkan Bapak Yosef Kam memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bapak Yosef Kam juga mendirikan sekolah pertama untuk guru-guru Injili, dan masih banyak lagi yang Bapak Yosef Kam laksanakan di Maluku. Itulah cerita tentang kisah perjalanan Bapak Yosef Kam dalam melaksanakan misi dan pelayanan gereja di Maluku. Nah, adik-adik yang ada di rumah, dong semua sudah dengar cerita tuh, dan dong dengar sing, dong mengerti sing ceritanya. Cerita tentang apa, Adik-adik, sekarang Lucy akan memberikan pertanyaan untuk adik-adik dong semua. Dong dengar, loh, dong jawab, Nah, adik-adik, setelah adik-adik mendengar cerita, sekarang waktunya adik-adik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan si Ocha akan mulai dengan anak Indria 1. Soal yang pertama ini akan dijawab oleh adik Eme. Adik Eme sudah siap? Nah, gambar yang ditunjukkan anak panah adalah gambar apa? Gambar mimbar besar ataukah gambar mimbar kecil? Ya, benar sekali. Gambarnya adalah gambar mimbar kecil. 100 untuk adik Eme. Untuk pertanyaan yang kedua, si Ocha minta adik Dean untuk menjawabnya. Gambar apakah yang ditunjukkan anak panah dalam gambar ini? Mimbar kecil atau mimbar besar? Ya, benar sekali adik Dean. Jawabannya adalah mimbar besar. Sekarang pertanyaan-pertanyaan ini untuk adik-adik Indria 2. Dan si Ocha minta adik Kayla yang akan menjawabnya. Pertanyaannya, sebutkan contoh perbuatan baik dalam hidup bergereja. Apakah itu berkaitan dengan membiarkan teman yang sedang kesusahan? Ataukah membantu teman yang sedang kesusahan? Ya, Dek Kayla, jawabannya benar. Membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, sekarang untuk anak Indria 2. Dan Usi Ocha minta adik Indi untuk menjawabnya. Apa perbuatan yang harus dilakukan sebagai anggota gereja? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin ke ibadah sekolah minggu, ataukah pergi ibadah dan bermain-main? Manakah yang benar, adik Indi? Ya, jawabannya benar. Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin ke ibadah sekolah minggu. Tepuk tangan dulu untuk adik Indi. Sekarang kita berpindah ke anak Indria 3. Untuk soal yang pertama, Usi Ocha minta adik J untuk menjawabnya. Adik J siap? Ya, pertanyaannya. Apa yang adik-adik lakukan ketika mengetahui kalau hari ini adalah jam sekolah minggu? Duduk depan TV sambil nonton kartun, ataukah duduk yang manis sambil mendengarkan ibadah melalui toa? Apa jawabnya, adik J? Ya, benar sekali jawabannya.
duduk yang manis sambil mendengarkan ibadah melalui doa. Untuk pertanyaan yang kedua, si Ocha minta Ade Mika untuk menjawabnya. Ade Mika sudah siap? Ya, pertanyaannya. Salah satu contoh hidup mandiri adalah makan disuapin mama ataukah makan sendiri? Kira-kira Ade Mika punya jawabannya apa ya? Makan sendiri? Benar ya? Oke, tepuk tangan untuk Ade Mika. Nah, sekarang kita beralih ke jenjang anak kecil 1. Anak kecil 1 untuk pertanyaan yang pertama, si Ocha minta adik Jisrael untuk menjawabnya. Adik Jisrael siap? Ya, sekarang dengar pertanyaannya ya. Sebutkan apa itu gereja. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ataukah gereja adalah kumpulan orang-orang yang bermain game? Bagaimana adik Israel? Jawabannya apa ayo? Benar sekali, gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk jawaban dari adik Israel. Untuk pertanyaan yang kedua, si Ocha minta adik Nena. Adik Nena, masih siap-siap? Nah, dengar pertanyaannya ya adik Nena. Pertanyaannya, manakah Maat mula-mula dibentuk? Apakah di Israel atau di Yerusalem? Ya, jawaban dari adik Nena benar sekali. Di Yerusalem. Kita tepuk tangan dulu untuk adik Nena. Sekarang kita berpindah ke anak kecil 2. Untuk anak kecil 2, Ocha minta adik Rahel untuk menjawabnya. Nah, pertanyaannya, apa arti dari misi dan pelayanan gereja? Misi adalah pengutusan, diutus untuk memberitakan tentang Yesus, sedangkan pelayanan gereja menunjukkan aktivitas seseorang dalam melayani pekerjaan gereja. Ataukah misi adalah pengutusan, maksudnya diutus untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sedangkan pelayanan adalah aktivitas seseorang dalam melayani dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana adik Rahel? Apa jawabannya? Ya, tepat sekali. Misi adalah pengutusan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan pelayanan gereja adalah aktivitas seseorang dalam melayani pekerjaan gereja. Adik Rahel paling pintar sekali. Ini kita masuk di pertanyaan yang kedua dan si Ocha minta adik Vano untuk menjawabnya. Adik Vano siap? Nah, pertanyaannya, yang merupakan contoh perbuatan melaksanakan misi dan perbuatan gereja. Apa ya? Apakah itu berkaitan dengan membantu teman yang susah dan melawan orang tua? Ataukah membantu teman yang susah dan patuh kepada orang tua? Ayo adik Vano, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Membantu teman yang susah dan patuh kepada orang tua. Nah, sekarang kita berpindah ke jenjang anak kecil 3. Anak kecil 3 ini si Ocha minta Kila yang pertama menjawab pertanyaan si Ocha.
Siapakah nama kakek dari Joseph Camp? Namanya Peter Camp ataukah namanya Putra Camp? Kira-kira siapa Dekila? Ya, tepuk tangan. Benar sekali, Peter Camp. Untuk pertanyaan yang kedua, Usi Ocha minta Putri untuk menjawabnya. Nah, pertanyaannya Putri, pada tahun berapa Joseph Camp tiba di Ambon? Tahun 1814 ataukah tahun 1815? Ayo Putri, apa jawabannya? Benar sekali Putri, jawabannya adalah tahun 1815. Oke adik-adik sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik dan terima kasih untuk setiap orang tua yang telah mendampingi anak-anak untuk bisa mendengarkan firman Tuhan tetapi juga bisa melihat mereka menjawab semua pertanyaan dengan baik. Terima kasih adik-adik, terima kasih Papa dan Mama. Nah adik-adik, bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Susah nggak sih? Kalau tadi adik-adik dengar cerita baik-baik, pasti adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah sekarang, bagaimana kalau Katong angkat satu lagu pujian di sini? Boleh share. Mari Katong angkat lagu pujian, Langkahku Kecil, Langkahku Mungil. Katong akan mengakhiri Katong punya sekolah minggu di saat ini dan Katong akan satu di dalam doa. Mari Katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di saat ini kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus cerita-cerita yang boleh kami dengar dapat kami mengerti dan pahami menjadi bekal dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami, jadikan kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati orang tua kami dan juga memberkati para pengasuh. Bapa, ini doa kami. Kami mau akhiri doa ini dengan doa sempurna, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajar pada murid-murid ribuan tahun lampau dan pada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dipersilakan berdiri dan kita menerima berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera juga sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kita semua hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kakak sudah selesai sekolah minggu. Nah, adik-adik ingat sih, biasanya pengasuh kasih pesan apa untuk adik-adik kalau setelah selesai sekolah minggu? Yang pertama, jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Yang kedua, harus selalu pakai masker dan jaga jarak kalau keluar dari rumah. Dan yang ketiga, harus rajin belajar. Semboleh bosan ya adik-adik ya, harus rajin belajar. Dan para pengasuh juga mau bilang kepada adik-adik untuk jangan lupa rajin berdoa. Berdoa supaya katong bisa sama-sama kumpul di gereja kembali. Oke adik-adik, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.